Halo semuanya, kembali lagi di pack hari Kamis. Kali ini pack epic yang muncul punya judul Low Screamer. Ini adalah pack yang memperkenalkan keahlian pemain baru, yaitu tendangan roket rendah atau Low Screamer. Agak aneh ya namanya ya, Screamer, siapa yang teriak? Kemampuan ini seperti tendangan roket tapi punya kecepatan mungkin 10% lebih cepat. Jadi punya kesempatan untuk bikin gol lebih besar karena refleks dari kiper itu kan butuh waktu ya. Makin cepat tendangannya, maka makin besar kesempatan untuk bikin gol. Di pack ini ada Steven Gerrard, Roberto Carlos, dan Rivaldo. Menariknya, mereka semua punya double special skill dan semuanya ranking triple S. Di dalam pack kali ini juga ada 5 pemain level A dan 3 pemain level B. Cukup sedikit ya, nggak seperti biasa. Biasanya ada banyak pemain level A, ada S, B-nya paling cuma 2. Untuk kesempatan gacanya seperti biasa, untuk mendapatkan ketiga epic ini cuma 2% saja, dan kesempatan paling besar adalah mendapatkan kartu standar 92%. Dari voters, 29 voters lebih menyarankan untuk save coin, dan 12 voters menyarankan gacha saja. Jadi hampir 50% yang hanya menyarankan gacha, 100% sisanya adalah tidak gacha. Kalau kita lihat dari rekomendasi gacha, ini cuma bintang 3, padahal ada skill baru, tapi kok tidak terlalu direkomendasikan ya? Mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dari Steven Gerrard, seorang pemain Liverpool asal Inggris, usia 24 tahun, gaya mainnya box to box, dan punya lari lincah juga. Pengguna kaki lemahnya jarang, tapi akurasinya tinggi, formnya stabil, dan ketahanan cederanya tinggi. Jadi secara form, ini bagus banget. Dia punya double special skill, low screamer, dan phenomenal pass. Secara statistik, passing rendahnya spesial, bagus nih 95. Kicking power dan stamina-nya juga spesial, sisanya biasa aja. Finishing dan balance-nya bahkan kurang ya. Kemampuan defense-nya lumayan, di atas 85 semua. Akselerasinya nggak terlalu oke, dan speed-nya cuma 90. Dia bisa mengisi posisi attacking midfielder, central midfielder, dan defensive midfielder. Kalau dibandingkan dengan Steven Gerrard sebelumnya, overall skornya tidak ada perubahan. Ada fluktuasi statistik seperti stamina yang turun dan kicking power yang naik. Tapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan, jadi dia cuma beda di double special skill-nya aja. Gimmicknya ya udah itu gitu. Kalau dibandingkan dengan Showtime McTominay, secara overall score, Gerrard yang baru ini lebih baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan pemain box-to-box epic lainnya, Steven Gerrard punya passing yang lebih bagus, kemampuan defensifnya juga, bukan yang terbaik ya, karena masih ada yang lebih defensif seperti Mateus atau Seedorf. Jadi Steven Gerrard ini lebih layak menjadi box-to-box pemain tengah yang cenderung defensif. Lanjut ke Roberto Carlos, pemain Inter Milan asal Brazil, gaya bermainnya back sayap menyerang, pengguna kaki lemahnya hampir tidak pernah, akurasinya sedang, formnya stabil, dia bisa mengisi posisi gelandang sayap, back sayap kiri, dan defensive midfielder. Dia juga punya double special skill, low screamer, dan edge crossing. Kekuatannya ada di kecepatan, kekuatan tendangan, dan staminanya itu bagus banget ya. Sementara aspek lainnya cukup baik di umpan lambung, physical kontak. Roberto Carlos yang versi Inter Milan, ini kalau dibandingkan dengan versi Real Madrid dan Brazil ya, over ratingnya justru menurun. Jadi lebih bagus yang musim sebelumnya bahkan. Dan kalau dibandingkan dengan epic offensive wingback lainnya seperti Jordi Alba, Lizarazu, Cafu, Zanetti, Roberto Carlos ini bukan offensive back yang terbaik. Secara overall rating dia terlihat lebih bagus dari Van Bronckhorst, tapi Zanetti, Philipp Lahm, dan Cafu itu lebih baik dari Roberto Carlos. Jadi untuk saat ini Roberto Carlos bukan offensive back yang terbaik. Sekarang Rivaldo, pemain Barcelona asal Brazil, usia 26 tahun, gaya bermainnya pemburu celah, dia bisa mengisi posisi AMF, second striker, dan penyerang sayap, serta gelandang sayap juga. Pengguna kaki lemahnya jarang tapi akurasinya tinggi, dia punya double special skill juga, low screamer, dan momentum dribbling. Secara statistik dribbling dan olah bolanya sangat bagus, finishingnya juga lumayan oke. Offensive awareness-nya tidak spesial, karena dia AMF ya, jadi jarang masuk ke kotak penalti. Kicking power-nya 95, tapi staminanya kurang sekali, 81. Jadi kita bisa tahu bahwa Rivaldo ini adalah tipikal support finisher dari luar kotak penalti. Kalau dibandingkan dengan Rivaldo sebelumnya, masalahnya serupa, yaitu staminanya hanya 81, kicking power dan dribblingnya sama, finishingnya jauh lebih bagus yang sekarang, tapi lofted pass-nya jauh lebih bagus yang dulu. Kalau dibandingkan dengan Showtime seperti Bellingham, Yamal, Rafinha, gaya mainnya yang beda.
Contohnya, Bellingham itu adalah whole player yang all around ya. Dia bisa menyerang, defense-nya juga bagus. Yamal itu dribblingnya oke, Rafinha speed-nya oke. Nah, kalau Rivaldo itu gaya mainnya whole player tipikal yang bisa shooting jarak jauh. Kalau dibandingkan dengan top tier whole player epic sebelumnya seperti Gullit, mereka jauh lebih bagus secara fisik dan kecepatan ya. Dan melihat overall ratingnya saja kita bisa tahu bahwa Rivaldo bukan whole player terbaik saat ini. Jadi kesimpulannya dari event Low Screamer Epic kali ini, pemain-pemainnya tidak terlalu mencolok, bukan pemain yang terbaik. Aku setuju dengan para voters, bintangnya bintang 3, gimmick yang ada di pack ini adalah semua pemainnya double special skill dan skill baru yang namanya Low Screamer. Skill ini menurut aku cukup worth it kalau kamu adalah pemain gelandang serang atau whole player, tapi untuk back sayap menyerang kayaknya tidak terlalu dibutuhkan. Aku justru lebih menarik kalau back sayap menyerang ini punya kemampuan fortress atau visionary pass plus edge crossing. Tapi aku kembalikan ke kalian, sesuaikan dengan kebutuhan squad kalian. Kalau dari sisi aku pribadi, aku tidak terlalu tertarik dengan pemain-pemain ini. Aku akan skip Rivaldo, Roberto Carlosnya juga malah versi Inter Milan. Aku skip, aku cari yang Real Madrid. Steven Gerrardnya juga tidak terlalu menarik buat aku. Paling itu teman-teman, setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini? Atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Bonus, ngomong-ngomong tentang Low Screamer, aku sudah antisipasi akan ada special skill baru karena ini tahun gimmicknya double special skill, sedangkan special skill yang ada itu terbatas. Visionary Pass contohnya itu jadi skill yang di spam di para pemain epic di awal-awal musim kemarin, bahkan Drogba punya Visionary Pass, dan aku yakin karena masalah itu ya, pasti akan ada muncul beberapa special skill baru. Low Screamer ini salah satunya, dan aku yakin akan ada 1, 2, atau maksimal 4 lagi yang akan keluar. Karena kalau cuma 1, kayak Low Screamer ini, gimmicknya akan terasa membosankan. Yang kita antisipasi adalah pemain-pemain overall tinggi, kayak Messi yang belum keluar. Pasti tim developernya juga bingung, ini gimana cara ngeracik dia coba, dengan skill yang ada sekarang gitu. Harus ada gebrakan yang baru pasti. Terus masih ada kartu-kartu top tier lainnya seperti Johan Cruyff, Ronaldinho, Zanetti, Maldini, Buffon, kiper. Harapannya akan ada gimmick untuk kiper juga ataupun defense ya. Tapi kalau untuk defense back, sebetulnya dia udah punya 3, long range tackle, fortress, aerial fort. Untuk midfielder juga sudah banyak, sementara untuk penyerang ada phenomenal finishing, bullet header, blitzscaler, low screamer ini juga buat penyerang. Semuanya impact-nya buat goal gitu. Jadi melihat dan mengantisipasi keadaan ke depannya ya, jadi saran aku mending bersabar. Low screamer ini menarik tapi kartunya sayangnya ya tidak terlalu menjanjikan. Kalau misalkan kartunya nama-nama top kayak Platini, Ronaldinho, Cruyff, mungkin lebih menarik gitu. Dan tambahan info lagi untuk hari Senin, kita akan mendapatkan Showtime Trusted Shield berisi Josko Gvardiol, Mickey van der Ven, dan Alisson Becker. Double special skill pertama untuk kiper, Visionary Pass, dan GK Direct Defense. Untuk LB, Blitzscaler, dan Fortress, dan ada long range tackle untuk center back. Aku kurang tahu apakah ini sudah fix, tapi agak aneh ya. Back saya punya Blitzscaler tuh buat apa gitu. Tapi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.